Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Alhamdulillah di kesempatan perdana hari ini ya, hari Ahad tanggal 5 Muharram 1443 Hijriah, kita mulai bismillah untuk mencoba belajar atau memotivasi diri kita ya untuk belajar bahasa Arab melalui penelaahan mufradat di dalam kitab Nizamul Islam. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin, tabiin dan juga umatnya. Alhamdulillah, belajar bahasa Arab itu sebetulnya sangat mudah ya. Ya cuman kita memulainya dari mana itu yang sulitnya itu. Kapan memulainya dan memulai dari mana itu yang sulitnya. Ya, karena itu di kesempatan ini kita coba untuk mempermudah jalan itu dengan cara kita menelaah mufradat di dalam Nizamul Islam ini sehingga kita jadi termotivasi untuk terus-menerus belajar ya. Jadi sebetulnya memang tidak susah, tapi yang susah itu kapan dan di posisi mana kita memulai itu yang memang kalau mulainya nggak pas, ya itu nantinya kesananya kita sulit dan jadi bosan gitu. Biasanya seperti itu. Itu yang problemnya di situ. Ada yang mulainya dari belajar kitab ini dan sebagainya, tapi akhirnya jadi membosankan, jadi susah. Nah itu memang selain motivasi ya mungkin mulainya kita bukan salah ya, mungkin memulainya kita terlalu tinggi atau gimana, itu aja sih sebetulnya. Nah makanya kita alhamdulillah kalau kita itu kan dari awal sudah mengenal bahasa Arab ya, wabil khusus lewat Nizamul Islam. Nah, maka dari hal yang sering kita hadapi inilah kita memulai untuk belajar bahasa Arab itu. Satu yang membuat belajar bahasa Arab itu menyenangkan adalah bagaimana caranya kita memperoleh kosakata yang banyak ya. Itu yang membuat belajar bahasa Arab itu menyenangkan, itu adalah kosakata gitu. Kalau kita kosakatanya banyak ya menyenangkan lah belajar bahasa Arab itu. Tapi kalau kosakatanya sedikit ya agak ini juga ya, agak mengesalkan juga gitu. Kita membaca sesuatu yang tidak tahu artinya kan jadi membingungkan. Nah itu makanya kita coba aja dari mulai Nizamul Islam ya. Baik, sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah untuk mu'alif dan juga untuk keberkahan kajian kitab kita ya. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita mulai dari ini dulu ya, dari mufrad yang sederhana yaitu fikris, daftar isi. Nah, kita mulai dari daftar isi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Torikul imani. Nanti metode kita nanti saya bacakan. Nah, nanti
Ikhwan fillah semua bisa mengikuti bacaan saya nanti di rumah ya. Jadi saya bacakan, misalkan saya bacakan Thoriqul Imani. Nah, itu kalau saya instruksikan kita baca bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng. Nanti setelah selesai nanti yang lain Ikhwan fillah juga baca. Jadi selain jumlah mufradat yang kita miliki, hal lain yang membuat kita menyenangkan untuk terus belajar bahasa Arab itu adalah kemampuan membaca gitu ya. Makanya pada subuh ini ada dua hal ya yang kita coba untuk fokus di sini, yaitu penguasaan kosakata, dan yang kedua adalah pembiasaan dalam membaca. Pembiasaan dalam membaca itu sangat berpengaruh dengan refleks ya. Refleks lidah kita dalam membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, refleks ini tercipta dari latihan gitu, bukan dari kejeniusan, bukan. Jadi sejenius apapun kita kalau nggak dilatih ya nggak akan bisa bahasa Arab gitu. Karena ini bicara soal latihan dan maklumat gitu. Kita renungkan 10 tahun kita tanpa tahu mufradatnya ya nggak akan bisa gitu. Karena ini sekali lagi bicara soal maklumat dan pembiasaan atau latihan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fihrus ya, Al-Fihrus. Al-Fihrisu ya, Pak. Al-Fihrisu. Nanti saya baca, nanti Iman bila ikutin ya. Thoriqul Imani. Silakan ya. Nanti saya baca terus nanti diikuti. Mau dinyalain, dijadikan sampel, kan satu orang kayak Ustaz Tri boleh. Yang lainnya di mute juga boleh. Kalau misalnya ada 2-3 orang yang di unmute juga nggak apa-apa. Baik, kita mulai ya. Thoriqul Imani. Thoriqul Imani. Al-Qada'u wal Qadaru. Al-Qada'u wal Qadaru. Qiyadatul Fikriyatu fil Islami. Al-Qiyadatul Fikriyatu fil Islami. Kaifiyatu hamli da'watil islamiyati. Kaifiyatu hamlid da'watil islamiyati. Al-Hadratul Islamiyatu. Al-Hadaratul Islamiyatu. Nizamul Islami. Nizamul Islami. Al-Hukmus Syar'iyu. Al-Hukmus Syar'iyu. Anwa'ul Ahkamis Syar'iyati. Anwa'ul Ahkamis Syar'iyati. As-Sunnatu. As-Sunnatu. At-Ta'assi bi'af'alir Rasuli alaihi salatu wassalam. At-Ta'assi bi'af'ali Rasuli alaihi salatu wassalam. Ya, ini bi'af'alir Rasuli. Jadi alif lam samsiah ya. Bi'af'alir Rasuli. Jadi dia alif lam mati. Selanjutnya tabanil ahkamis syar'iyati. Tabaniyal ahkamis syar'iyati. Ya, tabani ya. Jadi kasroh aja ya. Tabanil ahkamis syar'iyati. Tabanil ahkamis syar'iyati. Ad-dusturu wal qanunu. Ad-dusturu wal
qanunu Masyru'ud dusturi daulatil khilafati. masru'ud dusturi daulatil khilafati. Ya. Masyru'u dusturi daulatil khilafati. Masru'u dusturi daulatil khilafati. Mengenai bacaannya, mengapa harus kasroh, mengapa harus dhammah, itu urusan nanti ya, urusan yang akan datang aja. Yang penting sekarang kita melatih refleks aja dulu ya, santai aja. Ahkamu amatun Ahkamu ammatun nizamul hukmi nizamul hukmi al khalifatu al khalifatu al muawinuna al muawinuna waziru at-tanfidhi muawinuna waziru at-tanfidhi. Oh, itu muawin ya. Muawinu wazirit tanfidhi Muawinu wazirit tanfidhi al wulatu al-wulatu amirul jihadi amirul jihadi dairo dairatul harbiyati al jaisu dairatul harbiyati al-jaisi al amnu ad-dakhili al-amnu ad-dakhili dairatul kharijiyati dairatul kharajiyati al kharijiyati. Kalau Hah? kalau kalau al kharijiyah dengan al kharijiyah agak beda tulisannya dikit. Baik, selanjutnya dairatus sonaati dairatus sonaati al qadau al-qada'u al jihazul idari al-jihazul al-idari baitul mali baitul mali al i'lamu al-i'lamu majlisul ummati majlisul ummati asyura wal muhasabatu as-sura wal muhasabatu an-nizamul ijtimai an-nizamul ijtimai an-nizamul iktisadi an-nizamul iktisadi siyasatut ta'limi siyasatut ta'limi asyasatul jihati asyasatul kharajiyati ya Afan diulangi lagi asyasatul kharijiyatu asyasatul kharijiyati domah ya di domahnya Tomah aja. asyasatul kharijiyatu Al akhlaku fil islami al-akhlaqu fil islami ya
Jadi yang kosakata pertama, nah dalam arti atau makna dari si kosakata ini bisa kita sebut terbagi jadi dua ya. Ada kosakata leksikal atau ada kosakata satuan, nah gitu ya. Kosakata satuan. Nah, terus ada juga kosakata kontekstual gitu. Di kosakata yang gabungan dari beberapa kata jadi sebuah kosakata. Ada yang disebut dengan kosakata kontekstual lah gitu. Nah, misalnya Thoriqul Imani ya. Ini kalau satuan itu maka Thoriqu itu jalan ya. Al-Imani keimanan. Thoriqul Iman jalan menuju keimanan kan gitu ya kalau di kitabnya. Jalan menuju keimanan. Nah, jalan menuju keimanan itu adalah terjemah kontekstual dari Thoriqul Iman. Kalau terjemah lafdianya atau terjemah perkataannya itu jalan iman gitu. Kok mengapa ada menujunya gitu? Kenapa ada menujunya? Nah, karena kata orang yang ahli bahasa Arab, Thoriqul Imani itu di tengah-tengahnya katanya terselip sebuah kata yang mengkasrohkan yang tidak kelihatan oleh mata. Jadi seolah-olah Thoriqu ilal imani gitu. Jadi kalau kata orang yang ahli bahasa Arab itu makanya diterjemahkan dengan jalan menuju iman. Ada menujunya gitu. Nah, menujunya itu terjemahkan dari ilah yang nggak kelihatan. Itu kontekstualnya ya. Makanya jangan kaget kalau misalkan diterjemahkan kok jadi panjang. Nah, jadi Thoriqul Imani jalan keimanan. Gitu ya. Kalau satuannya kita terjemahkan Thoriq jalan, iman ya iman. Al-Qada'u al-Qadaru ini nggak usah diterjemahkan karena ini sebuah konsep. Sama kayak fikih. Fikih nggak usah kita terjemahkan karena dia sebuah konsep. Makanya kita sebutnya fikih. Al-Qiyadatul Fikriyatu fil Islami. Al-Qiyadah kepemimpinan, Al-Fikriyah yang bersifat pemikiran, fi di dalam al-Islam ya Islam. Tapi ini kita singkat dengan fi-nya itu. Jadi untuk menerjemahkan fi nggak mesti kita terjemahkan dengan di dalam semuanya, tapi cukup di gitu. Al-Qiyadatul Fikriyatu fil Islam. Jadi kepemimpinan yang bersifat pemikiran di Islam. Kaifiyatu hamle da'watil islamiyati. Kaifiyatu tata cara hamli da'watil islamiyah ya. Hamli mengemban atau membawa, nah gitu ya. Kalau kita seringnya di dalam diterjemahkan dengan mengemban. Kalau kita mungkin nggak paham apa sih yang dimaksud dengan mengemban itu, nah dalam bahasa Indonesia itu sama dengan membawa. Jadi kaifiyatu tata cara hamli membawa ad-da'wati dakwah al-islamiyah, dakwah Islam. Tata cara membawa dakwah Islam. Itu kalau kita terjemahkan yang mudah gitu. Jadi tata cara membawa dakwah Islam. Jadi kalau terjemah kontekstualnya mekanisme mengemban dakwah Islam. Gitu. Kaifiyah itu bisa tata cara atau bisa mekanisme. Kalau istilah kerennya mah. Al-Hadaratul Islamiyatu peradaban Islam. Kalau secara bahasa mufradatnya itu Al-Hadarah peradaban, Al-Islamiyah Islam. Tapi ini di kita menjadi sebuah konsep sehingga enggak diterjemahkan ya Al-Hadaratul Islam. Nizamul Islam
sistem Islam. Al-hukmu syar'i, hukum syara, anwa'ul ahkami syariati, anwa'u, ragam atau macam-macam, al-ahkami, hukum-hukum, asyariati, syariah atau syara. Jadi ragam hukum syara. As-sunnah, ini as-sunnah, ini konsep juga. Kalau diterjemahkan ke Indonesia ya sunnah itu jalan, sunnah itu. Tapi ini jadi sebuah konsep ya, jadi sebuah konsep. Makanya tidak diterjemahkan, yaitu as-sunnah. Jadi kita dari sini menemukan dua pelajaran penting ya. Jadi yang pertama menerjemahkan itu kadang-kadang ada yang sifatnya konseptual, jadi kita enggak terjemahkan. Jadi kita sebutkan apa adanya dalam bahasa Arabnya, karena itu sebuah konsep ya. Ada juga yang kita terjemahkan apa adanya. Nah itu yang kita kenal dengan lafziyah. Nah selanjutnya at-ta'asi at-ta'asi ini meniru, ta'asi itu meniru bi'afali dengan perbuatan ar-rasuli, rasul atau utusan ya, tapi ini sudah konseptual juga. Ar-rasul aja, ar-rasul alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam ini juga sebuah konsep, jadi kita nggak usah terjemahkan juga nggak apa-apa. Karena kalau diterjemahkan alaihi bagi beliau assalatu ya, salawat wassalam dan keselamatan tercurah. Panjang, makin panjang. Tapi dengan kita singkat jadi lebih mudah dipahami. Jadi atasi meneladani atau mengikuti atau mencontoh sama aja. Bi'afali dengan perbuatan ar-rasuli, rasul alaihi wasallam. Tabanil ahkami syariat. Nah, tabani ini diterjemahkan bisa dua cara ya. Yang pertama diterjemahkan sebagai tabani saja tanpa diterjemahkan, bisa gitu. Atau diterjemahkan menjadi mengadopsi. Atau kalau orang lain di luar kita itu menerjemahkan dengan legislasi. Jadi kalau kalangan di luar kita itu menerjemahkan tabani itu dengan legislasi. Legislasi ya. Jadi tabani ahkam al-ahkam syariah. Ini mengadopsi hukum-hukum syara. Adustur wal konun. Adustur undang-undang dasar. Wal konun dan al-konun adalah undang-undang. Masyru'u dusturi daulatil khilafati. Nah, masyru' ini kalau awalnya diterjemahkan sebagai rencana. Masyru' itu rencana. Rencana, dustur, undang-undang dasar, daulatil khilafah. Daulah khilafah. Jadi, rencana undang-undang dasar daulah khilafah. Atau dengan istilah kerennya yang ada di dalam terjemah kita itu rancangan. Rencana dengan rancangan mirip ya, sama aja. Jadi masyru' itu rancangan atau rencana. Itu bisa diterjemahkan kan. Ahkamu amatun, hukum-hukum umum. Hukum-hukum umum. Atau bisa juga hukum-hukum publik. Hukum yang bersifat publik. Umum, amah itu publik. Umum. Nizamul hukmi. Nah, nizamul hukmi ini konseptual juga ya. Tapi diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan. Nizamul hukmi itu kita terjemahkan dengan sistem pemerintahan. Asalnya kan diterjemahkan dengan sistem hukum. Nah, sistem hukum itu maksudnya sistem pemerintahan. Al-Khalifatu nggak usah diterjemahkan. Al-Mu'awinuna juga sama, nggak usah diterjemahkan. Ini istilah ya.
muawin, wazir, at-tanfid, nggak usah diterjemahkan. Tapi kalaupun kita ingin tahu leksikalnya atau kamusannya, nah muawin itu di dalam kamus itu artinya pembantu. Wazir juga sama, pembantu. At-tanfid, nah ini pelaksana. Tanfid itu pelaksana. Pembantu pelaksana. Ini kalau di kamusnya ya, dan itu pelaksanaan. Kalau tafwid ada lagi kan, mungkin pernah dengar satu lagi. Ada muawin tafwid. Tafwid itu artinya tafwid itu menyerahkan total. Jadi kewenangan penuh tafwid itu arti kamusnya. Jadi kalau muawin tanfid itu berarti pembantu pelaksana. Gitu. Kalau muawin tafwid itu pembantu kewenangan penuh. Tapi nggak enak kan kita terjemahkan kayak begitu. Karena ini sebuah konsep, ya udah aja. Muawin tanfid sama muawin tafwid sama muawin tanfid. Alulah. Nah, ini alulah adalah bentuk lain dari wali ya. Bentuk jamak dari wali, ulah. Al-wali, alulah. Amirul jihad, panglima perang. Amirul jihad itu panglima perang, kalau istilah sekarang ya. Nah, kalau ini ya nggak diterjemahkan juga nggak apa-apa. Dairatul Harbiyah, al-Jais. Dairatul Harbiyah. Nah, Dairatul Harbiyah departemen, Dairatul departemen, al-Harbiyah peperangan, al-Jais pasukan. Al-Amnu ad-Dakhili, al-Amnu itu keamanan, ad-Dakhili internal, keamanan internal. Tapi ini berkaitan dengan negara, maka diterjemahkan dengan al-Amnu, keamanan ad-Dakhili dalam negeri. Gitu. Dairatul Khorijiyah, ini dibacanya al-Khorijiyah, ya, bukan al-Khorojiyah. Kalau Khorojiyah itu nanti ada ceritanya lagi yang lain, ya, bentuknya. Kalau ini Khorijiyah. Nah, Dairatul Khorijiyah, departemen eksternal. Ini maksudnya Khorijiyah itu kan eksternal. Tapi yang dimaksud dalam kitab ini departemen luar negeri. Dairatus Sona'ah atau Sina'ah itu maksudnya departemen industri. Kalau di bahasa leksikalnya asal muasalnya ya dairah itu putaran gitu. Putaran. Tapi bahasa yang modernnya dairah itu manajemen. Sona'ah kalau arti asal asalnya itu sona'ah itu ya ciptaan, bentukan, ya, buatan. Sona'ah itu buatan. Tapi kita terjemahkan karena ini mengikuti fakta sekarang, ya dairatul sona'ah itu maksudnya departemen industri. Al-Qodo, Al-Qodo'u. Nah, Al-Qodo di sini beda dengan Al-Qodo wal-Qadar sebelumnya. Nah, inilah yang menarik dalam bahasa Arab ya. Jadi kosakatanya sama tapi penggunaan beda. Nah, Al-Qodo di sini, nah ini karena satu kumpulan dengan kosakata pemerintahan. Nah, pastinya bukan bicara soal al-qodo dalam arti kodo dan kodar dalam akidah mutakalimin kayak begitu ya. Tapi al-qodo di sini maksudnya peradilan. Nah, asal muasalnya sih al-qodo ini adalah keputusan ya, bahasa Arabik bahasa asalnya. Arti secara kamus al-qodo'u itu artinya keputusan. Tapi secara istilahnya ya ini maksudnya peradilan. Al-jihazul idari, jihaz itu struktur, al-idari administratif. Al-jihaz al-idari struktur administratif. Baitul mali ya ini konseptual, nggak usah diterjemahkan. Al-i'lam ini maksudnya i'lam itu kalau di bahasa non
politik itu ilam itu pemberitahuan. Nah, tapi maksud di sini, maksud di dalam menulis ini ya, maksud dalam menulis ini bukan pemberitahuan, tapi ilam itu media informasi. Majlisul Ummah, ini juga Majelis Ummah, Asyura, musyawarah wal muhasabah. Musyawarah dan muhasabah itu akuntabilitas atau ya apa ya? Ya, akuntabilitas lah bahasa kitanya. Muhasabah, koreksi, musyawarah dan koreksi, kritik, musyawarah dan kritik. Nizamul istimai, sistem sosial. Nah, itulah. Nah, nizamul istimai ini kalau diterjemahkan biasa itu malah jadi sistem sosial. Padahal maksudnya bukan nama ya. Kalau sistem sosial kata saya tadi itu an-nizamul mujtama. An-nizamul mujtama. Nah, itu betul sistem sosial, tapi nizamul istimai ini sistem interaksi. Nah, kita maksud saya tadi dunia. Allah. Jadi an-nizamul istimai sistem interaksi. Nah, diterjemahkan dengan bahasa kitanya sistem pergaulan. Jadi istimewa ini interaksi atau pergaulan. An-nizamul iktisadi, sistem ekonomi. Al-iktisadi itu bahasa asalnya hemat, bukan ekonomi gitu. Jadi istilah kesininya jadi ekonomi karena berkaitan dengan sebuah bidang kehidupannya. Asal katanya iktisadi itu hemat, sederhana gitu. Makanya istilah iktisadi ini dipakai oleh kitab klasik ya, oleh Imam Al-Ghazali ya. Judul kitabnya itu oleh kitab Imam Al-Ghazali yang lama, Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Nah, gitu. Beliau punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, Al-Iqtisad itu di situ maksudnya bukan ekonomi, tapi maksudnya pertengahan, apa namanya, sederhana. Nah, itu siasatu taklim. Nah, siasah itu diterjemahkan dengan di sekarang itu kan politik ya. Siasatu taklim, politik pendidikan. Kalau asal katanya siasah itu pengaturan. Siasah itu pengaturan atau kebijakan. Taklim pendidikan atau pengajaran. Jadi kebijakan pengajaran, tapi itu kan nanti salah persepsi, maksudnya kan ini bidang kehidupan, siasatu taklim, kebijakan pendidikan atau politik pendidikan. Siasatul kharijiyah, nah ini politik luar negeri maksudnya. Asal katanya ya kalau diterjemahkan kamus siasah ya kebijakan atau pengaturan al-kharijiyah eksternal berkaitan dengan luar, ya maksudnya luar negeri. Al-akhlaqu fil Islam ini yang enggak kita terjemahkan ya, akhlak di dalam Islam atau akhlak dalam Islam. Kalau diterjemahkan etika nanti khawatir enggak mewakili etika dalam Islam ya, kadang-kadang orang nanti akan terjemahkan etika dalam Islam, tapi ya enggak mewakili juga sih. Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Thariqul imani. Thariqul imani ya. Nah, baik kita coba baca dulu ya bareng-bareng sampai titik saya baca, nanti alhamdulillah ikutin ya. Satri siap ya? Thariqul imani. Thariqul imani. Yanhadul insanu. Yanhadul insanu. Bima indahu. Bima indahu. Min fikrin. Anil hayati. Wal kauni wal insani. Wal kauni wal insani. Wa an alaqatiha. Jami'iha.
jami'iha bima qoblal hayati bima qoblal hayati wa ma ba'daha. wa ma ba'daha. Torik, jalan. Nah, ini saya terjemahin ya, nggak usah diikutin dulu. Ini kalau udah saya terjemahin, nanti kita coba kayak sebagaimana dengan Ustaz Pan ya. Nanti saya harapnya nanti terjemahnya. Torik, ini jalan, iman, menuju iman ya. Torikul iman, jalan menuju iman. Yanhadu, ini bangkit, al-insan, manusia. Bangkit, manusia, bima, dengan, ini kita terjemahkan ini dulu ya, terjemah dasar dulu. Nanti ada juga terjemah kontekstualnya ya. Kalau terjemah kontekstual kan bima itu tergantung, bima indah itu tergantung. Itu terjemah kontekstual, itu bagus sekali terjemahannya ya, bima indah itu tergantung. Nah, tapi kalau terjemah dasarnya adalah bima dengan apa-apa, indahu ya, indahu yang dimiliki manusia ya, dengan apa yang dimiliki manusia. Min berupa atau dari, fikrin pemikiran, anil hayati mengenai kehidupan, wal kauni alam semesta, wal insani manusia, waan dan mengenai alaqatiha hubungan semuanya. Jadi ini haknya ini mewakili anil hayati wal kauni wal insani. Jamiha semuanya. Jamiha ini penekatan sebetulnya. Jamiha itu. Tanpa jamiha itu sebetulnya nggak apa-apa, bisa juga ini. Anala kotiha bima qobla. Tapi ini jamiha itu sebetulnya adalah taukid ya. Anala kotiha jamiha. Jadi ala kotiha hubungan yang ketiganya tadi itu hubungan manusia alam semesta manusia kehidupan. Jamiha semuanya bima dengan apa-apa qobla sebelum al-hayati kehidupan adunya, wama dan apa-apa ba'daha dengan apa-apa sebelum kehidupan dunia dan dengan apa-apa setelah kehidupan dunia. Ba'daha ini maksudnya wama ba'dal hayati dunia maksudnya. Dengan bahasa Arab memang suka diringkas pakai domir, jadi nggak disebutkan lagi hayati dunianya tapi pakai ha saja gitu. Nah, baik, saya terjemahin ulang lagi sekali lagi, nanti kita coba ya ikutin. Saya terjemahkan dulu, nanti setelah beres dan baru kita sesi bareng-bareng. Nanti saya baca Arabnya, saya terjemahkan, nanti ikutin gitu. Torikul iman, jalan menuju iman. Yanahdu, bangkit, al-insan, manusia. Bima indahu, tergantung. Nah, gitu aja ya. Bima indahu, tergantung. Min, dari fikrin, pemikiran. Anil hayati, tentang kehidupan, wal kauni, dan alam semesta, wal insani, dan manusia. Waan, tentang ala petiha, hubungan semuanya, jami'iha, semuanya itu, bima, dengan sesuatu yang ada, qoblal hayati dunia, sebelum kehidupan dunia, wama ba'daha, dan sesuatu yang ada setelah kehidupan dunia. Ini jadi panjang ya, bima itu. Dengan sesuatu sebelum dan dengan sesuatu setelah kehidupan dunia. Atau bisa kita terjemahkan juga ngikutin domir boleh ya. Bima qoblal hayati dunia, dengan sesuatu sebelum kehidupan dunia, wama ba'daha, dengan sesuatu setelahnya, itu bisa boleh. Jadi wama di sini
Bima dan wama-nya di sini. Bima itu dengan sesuatu, wama itu dengan sesuatu dan sesuatu. Sekali lagi diingat-ingat ya, yanhadu bangkit, al-insanu manusia, bima indahu. Nah, ini atau kalau ingin supaya kita tahu kosakatanya, kita nggak usah konteks dua juga nggak apa-apa ya ini. Bima dengan sesuatu, indahu yang ada padanya. Nah, indahu itu yang ada padanya. Dengan sesuatu yang ada padanya, min dari fikrin pemikiran, ya, anil hayati mengenai kehidupan atau tentang kehidupan, wal kauni dan alam semesta, wal insani dan manusia. Wa'an ala fatihah dan hubungannya, jami'iha semuanya, bima dengan sesuatu, qoblal hayati dunia sebelum kehidupan dunia, wama dan sesuatu, ba'daha setelahnya, maksudnya setelah kehidupan dunia. Sekali lagi, yanhadu bangkit, al-insan manusia, bima dengan sesuatu, indahu ya dengan sesuatu, bima dengan sesuatu, indahu yang ada pada dirinya, min fikrin dari pemikiran, anil hayati mengenai kehidupan, wal kauni alam semesta, wal insani dan manusia, waan mengenai alaqatiha hubungannya, jamiha semuanya, bima dengan sesuatu, qobla sebelum, al hayati dunia kehidupan dunia, wama dan sesuatu, ba'daha setelahnya atau setelah kehidupan dunia. Titik kritis atau titik sulit ini, dalam menerjemahkan ini memang pada kata bima indahu ya, bima indahu ini agak sulit. Jadi bima dengan sesuatu, indahu. Jadi sebetulnya bima indahu kalau kita mau ke dasar lagi boleh lah ya, kita dasarkan lagi, indah itu di sampingnya. Indahu itu di sampingnya, di samping manusia, di sampingnya atau di dalam dirinya atau yang dimiliki. Jadi indah ini secara gramatik itu bermakna kepemilikan ya, kepemilikan. Jadi indahu maksudnya indal insan, yang ada pada diri manusia, yang dimiliki oleh manusia. Tapi kita terjemahkan indahu itu ya, kita terjemahkan dengan dalam dirinya. Indahu itu kita terjemahkan dengan dalam dirinya saja. Baik, sekali lagi saya ulangi lagi terjemahannya. Yanhadu bangkit, al-insan manusia, bima dengan sesuatu, indahu dalam dirinya, min dari fikrin pemikiran, an mengenai al-hayati kehidupan, wal kauni alam semesta, wal insani manusia, waan mengenai alaqatiha hubungannya, jami'iha semuanya, bima dengan sesuatu, qobla sebelum, al hayati dunia kehidupan dunia, wama dan sesuatu, ba'daha setelahnya. Nah, jadi ini begitu ya. Baik, kita coba sekarang ya. Thoriqul imani. Thoriqul imani. Jalan menuju iman. Jalan menuju iman. Yanhadu bangkit. Yanhadu bangkit. Al-insanu manusia. Al-insanu manusia. Bima dengan sesuatu. Bima dengan sesuatu. Indahu pada dirinya. Indahu pada dirinya. Min dari fikrin pemikiran. Fikrin pemikiran.
Anil hayati, mengenai kehidupan. Anil hayati, mengenai kehidupan. Wal kauni, dan alam semesta. Wal kauni, dan alam semesta. Wal insani, dan manusia. Wal insani, dan manusia. Wa'an, dan mengenai. Wa'an, dan mengenai. Alakotiha, hubungannya. Alakotiha, hubungannya. Jami'iha, semuanya. Jami'iha, semuanya. Bima, dengan sesuatu. Bima, dengan sesuatu. Qobla, sebelum. Qobla, sebelum. Al-hayati dunia, kehidupan dunia. Al-hayati dunia, kehidupan dunia. Wama, dan sesuatu. Wama, dan sesuatu. Ba'daha, setelahnya. Ba'daha, setelahnya. Baik, nanti saya bacain Arabnya. Nanti Usatri atau yang dibuka mikrofonnya silakan diterjemahkan bahasa Indonesianya ya. Thoriqul imani. Jalan menuju iman. Yanhadu, Bangkit. al-insanu, Manusia. Bima, Dengan sesuatu. indahu, Padanya. ya bolehlah. Padanya, pada dirinya, boleh. Padanya adalah padanya. Pada dirinya, dalam dirinya. Terus tadi apa satu lagi? Di sisinya. Bisa. Tapi yang enak, indahu tuh dengan sesuatu pada dirinya. Itu bisa. Baik, diulang lagi. Yanhadu, Bangkit. al-insan, Manusia. bima, Dengan sesuatu. indahu, Pada dirinya. min fikrin, Dari pemikiran. anil hayati, Tentang kehidupan. ya untuk an ini bisa diterjemahkan tentang atau mengenai. Silakan atau mengenai, enaknya mana. Anil hayati, Mengenai kehidupan. wal kauni, Dan alam semesta. wal insani, Dan manusia. wa'an. Dan mengenai. Nah, ini enggak salah membedakan ya. Ain wa'an di sini bukan satu kata ya, tapi wawunya beda, kata tersendiri dan an. Jadi wa plus an maksudnya ya. Wa'an Dan mengenai. Hubungannya. Jami'iha, Semuanya. bima, Dengan sesuatu. qobla, Sebelum. al-hayati dunia, Kehidupan dunia. sama Dan sesuatu. ba'daha, Sesudahnya. sesudahnya, setelahnya. Enaknya mana nih? Sesudahnya, setelahnya. Sama aja, Tat. Sama aja ya. Bebas ya, silakan. Jadi ba'daha ini setelahnya atau sesudahnya sama. Nah, sekarang saya sebutkan Arabnya, cuman beda dengan yang tadi ya. Nanti akan saya sebutkan perangkaian gitu.
Kayak tadi kan satu kata ya. Sekarang satu rangkaian. Yanhadul insanu bangkit manusia bima indahu dengan sesuatu Sesuatu yang yang pada dirinya pada dirinya min fikrin dengan pemikiran dari pemikiran anil hayati al insani. mengenai mengenai kehidupan kehidupan dan alam semesta dan manusia, Wa'an ala qatiha dan mengenai hubungannya Wa'an ala qatiha jami'iha. dan mengenai hubungannya semuanya. Ya. Jadi kalau nyahnya itu ada dua, maka kita pakai yang paling akhir. Itu caranya gitu supaya enggak tadi kan mengenai hubungan semuanya, nah itu bisa mengenai hubungan semuanya. Jadi haknya kita baca wa'an ala qatiha jami'iha dan mengenai hubungan semuanya bima qoblal hayati dunya dengan sesuatu sebelum kehidupan dunia wa ma badaha dan sesuatu setelahnya. Ya. Sekarang silakan Usatri atau yang mikrofonnya nyala itu silakan pertama dibaca Arabnya, udah gitu baca terjemahnya. Nah setelah itu baca terjemahnya aja. Silakan. Satu-satu tadi, Tat. Maksudnya Ya, kayak begitu satu-satu. yanhadu bangkit, al insanu manusia, bima dengan sesuatu, indahu pada dirinya, min dari fikrin pemikiran, anil mengenai al hayati kehidupan, wal kauni alam semesta dan alam semesta, wal insani dan manusia, wa'an dan mengenai ala kotiha hubungannya, jami'iha semuanya, bima dengan sesuatu, qabla sebelum, al hayati kehidupan, ad-dunya dunia, wama dan sesuatu, ba'daha setelahnya. Nah sekarang Indonesianya aja, Ustaz. Ya. Bangkit manusia dengan sesuatu pada dirinya dari pemikiran mengenai kehidupan dan alam semesta dan manusia, dan mengenai hubungan semuanya dengan sesuatu sebelum kehidupan dunia dan sesuatu setelahnya. Untuk ini Ustaz, untuk min fikrin itu min ini bisa juga diartikan berupa ya. Berupa. Nah, jadi min ini bisa dari atau min ini bisa berupa. Itu rahasianya ya. Untuk penerjemahan min itu bisa antara berupa atau dari. Itu sesuai dengan sesuai dengan kewajaran dalam terjemah aja. Kalau tadi bima dengan sesuatu indahu pada dirinya, berarti minnya berupa aja. Nah, coba saat minnya ini diganti dengan berupa. Saat. Oh iya, langsung terjemahnya ya tadi. Langsung aja Indonesianya. Bangkit manusia dengan sesuatu pada dirinya berupa pemikiran mengenai kehidupan dan alam semesta
dan manusia, dan mengenai hubungan semuanya dengan sesuatu sebelum kehidupan dunia dan sesuatu setelahnya. Nah, itu. Sip, mantap ya. Yang menyimak gimana? Ada yang mau ditanyakan enggak? Yang lainnya yang mau coba, Tat? Oh iya, betul. Silakan, silakan. Silakan yang mau nyoba. Thoriqul imani, jalan menuju iman. Dan hadu bangkit insan manusia bina dengan sesuatu indahu pada dirinya min fikrin berupa pikiran hayati mengenai kehidupan wal kauni dan alam semesta dan manusia wan ala dan mengenai hubungannya dan melihat semuanya gimana dengan sesuatu kepada hayati sebelum kehidupan punya dan sesuatu pada sesudahnya. Ya, yang lainnya. Bangkit manusia dengan sesuatu ada pada dirinya berupa pemikiran tentang kehidupan dan alam semesta dan manusia dan mengenai hubungan semuanya dengan sesuatu sebelum kehidupan dunia dan sesuatu udah Tad? Iya. Paling yang agak mumetnya dikit tuh ya bima indahunya ya. Nah, itu solusinya tadi. Jadi dengan sesuatu bima dengan sesuatu indahu pada dirinya min berupa gitu. Jadi enak. Jadi kosakatanya dapat, konteksnya juga dapat ya. Ada lagi yang mau nyoba? Ya Ustaz, Ya silakan. Thoriqul imani, jalan menuju iman. Yanhadu, bangkit al insanu, manusia bima itu dengannya Dengan sesuatu dengan sesuatu indahu pada dirinya min berupa fikrin pemikiran anil haya mengenai kehidupan wal kauni dan alam semesta wal insani dan manusia wa'ani dan mengenai alaqatiha hubungan jami'iha semuanya bima dengan sesuatu qabla sebelum al hayatud dunya kehidupan dunia wama dan sesuatu ba'daha setelahnya. Bangkit manusia dengan sesuatu pada dirinya berupa pemikiran mengenai kehidupan dan alam semesta dan manusia dan mengenai alaqatiha dan mengenai hubungan semuanya dengan sesuatu sebelum kehidupan dunia dan sesuatu setelahnya. Ya, sip. Ada lagi yang mencoba? Baik. Kalau untuk hari ini paling sampai situ dulu ya. Soalnya tadi kita habis-habisan nerjemahin daftar isinya. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi untuk mengikat ingatan kita. Thoriqul iman, jalan menuju iman. Yanhadu, bangkit. Al-insan manusia, bima dengan sesuatu. Indahu pada dirinya, min berupa pikiran, pemikiran. Anil hayati, mengenai kehidupan. Wal kauni, dan alam semesta. Wal insani, dan manusia. Wa'an, dan mengenai ala kotiha
hubungannya, jamiha, semuanya, bima, dengan sesuatu, qobla, sebelum, al-hayati dunia, kehidupan dunia, wama, dan sesuatu, ba'daha, setelahnya. Itu kalau versi ininya ya, tafsirnya. Kalau terjemahnya saja, nah, kalau terjemahnya saja, bangkit manusia dengan sesuatu pada dirinya berupa pemikiran mengenai kehidupan, alam semesta, dan manusia, dan mengenai hubungan semuanya dengan sesuatu sebelum kehidupan dunia dan sesuatu setelahnya atau setelah kehidupan dunia. Haknya ini maksudnya ke hayat di dunia. Baik, paling sampai situ dulu ya. Soalnya nanti kita lanjut di minggu depan ya. Jangan lupa diingat-ingat tadi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kosakata minggu depan mengenai yang tadi, kalau kita lupa lagi nanti bisa ini ya, bisa di minggu yang akan datang ya. Ya itu sebetulnya baru terjemahan level 1 lah ya. Jadi terjemahan level 1 yaitu lafziyah. Nanti ada lagi terjemahan yang dia sudah kontekstual, itu ya kayak di kitab di terjemahannya sekarang ya. Itu sudah kontekstual banget, itu lebih ini lagi. Jadi yang hadul insan itu bukan lagi bangkit manusia, tapi manusia bangkit gitu. Yang hadul insanu, manusia bangkit. Bima indahu, berdasarkan, nah gitu. Min fikrin, berupa pemikiran. Itu kalau sudah kontekstual itu sudah kayak begitu. Tapi minimal kita level yang awalnya dulu kita kuasai. Nanti untuk kontekstualnya itu kalau kita menjelaskan bisa. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Siap. 5 sampai 6:31 cukup lah ya. Sudah 1 jam pelajaran. Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.